Jumpa lagi dengan Lilin Tua pada program pembelajaran sistem kontrol pneumatik part 2. Kalau kemarin kita sudah berbicara masalah measuring device yang merupakan first component of the control system, dan di dalam measuring device kita menemukan tidak hanya satu komponen tapi ada 3 komponen, yaitu komponen sensor, komponen barangkali transducer, dan satu lagi adalah indicator. Kemarin sudah kita singgung tentang indikator, tapi baik untuk yang belum pernah mengikuti, Anda boleh masuk ke channel YouTube saya, Lilin Tua, yang alamatnya yang ini ada di sini. Dan yang belum pernah mengikuti, yang belum mengikuti program kemarin, Anda bisa lihat di description sini. Oke, jangan lupa sebelum kita start, klik subscribe, bell, and like. Selamat mengikuti. Inilah kehidupan pelaut, penuh tantangan. Ombak dan badai bukan halangan, tapi tantangan. Tantangan yang harus dihadapi, bukan dihindari. Apapun, destination port must be achieved. Tantangan merupakan makanan pelaut. Pelaut pantang menyerah, pelaut menang. Ya, kita jumpa di pembahasan temperature indicator atau indikator suhu. Kemarin kita sempat ngomong tentang sistem kontrol dari komponen pertama, yaitu measuring device. Measuring device merupakan first component of the control system, and then continued by the transmitter, and then controller, and the last or the final component of the control system is control valve. So, kita mau mulai dengan temperatur indicator yang disingkat TI. Ya, nanti pada pemahaman atau istilah-istilah di sistem kontrol Anda akan menjumpai TI, temperature indicator, PI, pressure indicator. Indikator sesuai dengan variabelnya. Ya, sekarang kita ngomong tentang TI-nya. Oke. Kita kembali ingatkan, kemarin sempat kita bicara memahami atau sekilas membahas masalah macam-macam komponen dari measuring device, bahwa kemarin sensor itu bukanlah satu-satunya measuring device, tapi sensor adalah salah satu komponen selain ada transducer dan ada indicator. So, kemarin kita sudah sempat ngomong tentang temperature indicator, kita ngomong tentang pressure indicator, kita tempat ngomong tentang level indicator,
kita sempat ngomong tentang flow indicator. Kalau kita ngomong indicator, ini indicator biasanya juga pakai S, berarti indicator tuh banyak macamnya. Kalau lebih dari satu, maka harus tahu jenis indikatornya. Umpamanya temperature indicator, kita akan ketemu nanti barangkali termometer, barangkali pirometer. Setiap kita sudah ngomong tentang itu, sebagai controller, sebagai engineer, harus tahu juga tidak hanya termometernya, tapi satuan-satuannya. Ya, satuan dari temperatur akan kita jumpai derajat Celcius barangkali, atau derajat Fahrenheit, atau derajat Kelvin, dan harus tahu komparasi hubungan antara kalau sekian derajat Celcius berapa ke derajat Fahrenheitnya dan sebagainya. Kalau dulu kita ngomong pressure indicator, katakanlah manometer, satuannya adalah kilogram per sentimeter atau barangkali lebih. Sekarang kita ngomong tentang bar dan sebagainya. Oke, kita menginjak lagi ke mengapa kita ngomong tentang temperatur indicator pertama kali, karena termometer di sini banyak yang Anda jumpai dan banyak pula jenisnya. Banyak yang mengeluh dan banyak yang belum bisa membaca termometer. Padahal termometer itu adalah komponen pertama dari seluruh kegiatan yang ditemui dalam kegiatan kontrol sistem. Dari mulai memberikan input referensi, kemudian output yang merupakan nanti jadi input feedback. Supaya bisa jadi input feedback, maka kita harus bisa membaca yang di lapangan. Salah satu yang kita baca adalah termometer. Dan salah satu ciri pengontrol yang baik, dia bisa manduk-manduk dan geleng-geleng. Manduk-manduk berarti output sesuai dengan yang kita kehendaki. Oke, measured value must be equal with the desired value. Well, and then kita ketemui termometer itu ada di banyak tempat. Di daerahnya mesin induk, di sistem pelumasan, di sistem pendinginan, di sistem udara bilas, di sistem bahan bakar, kita jumpai banyak termometer dan banyak jenisnya. Di mesin bantu sama dengan mesin induk, kurang lebihnya sama. Ya, di mesin pendingin apalagi, memang di situ yang harus kita lihat. Maka walaupun barangkali tidak sebanyak yang di mesin induk, tapi di situ justru peran termometer sangat-sangat penting. Juga di pembuatan air tawar dari air laut, kita butuh suhu-suhu yang tepat. Maka kita butuh termometer atau penunjuk atau indikator suhu yang tepat, ya. Jadi jangan sampai kita nggak bisa baca. Dan untuk itu kita harus memahami ada 3 pengelompokan pada saat mendesain atau pendekatan yang dilakukan untuk membuat atau bekerjanya temperatur indikator temperatur atau temperature indicator. Pertama adalah metode ekspansi, yang kedua metode kelistrikan, dan yang ketiga metode radiasi. Ya, metode ekspansi itu artinya mengembang, berkembang volumenya oleh adanya perubahan suhu, maka ada satu pemuaian pengembangan. Itu pun ekspansi ada beberapa macam. Ada ekspansi padat, ekspansi logam. Umpamanya nanti kita ketemu dengan ekspansinya bimetal,
Logam kalau kena panas dia akan memuai panjang dalam hal ini. Ya. Nanti kita nyampe ke bimetal. Ekspansi benda cair. Ekspansi benda cair itu ada di jenis nanti di Bourdon, dan juga gas itu juga bisa di Bourdon. Nanti kita akan ketemu. Kemudian metode pendekatan dengan metode kelistrikan. Nanti kita akan jumpa prinsip-prinsip dasar termometer berdasarkan kelistrikan, seperti termometer tahanan, resistance termometer. Kita akan ketemu termokopel, ya, yang berdasarkan kelistrikan. Dan yang terakhir kita akan ketemu yang namanya sistem radiasi. Termometer sistem radiasi yang dikenal dengan nama pirometer. Kalau dulu istilah pirometer itu adalah termometer yang khusus untuk suhu tinggi. Sekarang sudah enggak lagi. Pirometer alat penunjuk suhu dengan sensornya tidak berhubungan langsung dengan yang dijadikan target. Kita lihat nanti. Pertama, kita akan membahas masalah cairan yang ada di dalam gelas. Ada 4 macam termometer cairan di dalam gelas. Pertama, termometer yang biasa Anda lihat yang warna kuning, warna hijau, warna merah, ya, warna hitam, itu sebenarnya adalah warna-warna cairan yang ada di dalamnya. Cairan itu juga nanti memberikan karakteristik pemakaian, karakteristik rentang yang bisa digunakan terhadap bagi termometer terhadap suhu yang diukur. Umpamanya termometer yang cairannya atau gelasnya berisi pentan, ya, pentin itu dipakai untuk mengukur suhu-suhu yang rentannya antara 196 minus 196 derajat Celcius sampai plus 19 derajat Celcius. Jadi kalau cairan ini, termometer jenis cairan ini dipakai di atas 19 derajat Celcius, dia mesti putus-putus. Jangan nyalain termometernya, memang dia nggak nyampe sampai rentang tersebut. Kemudian ada cairan atau termometer yang cairannya isinya alkohol. Nah, dia bisa dipakai untuk mengukur suhu-suhu antara minus 110 derajat Celcius. Jadi ini lebih tinggi dikit. Kalau tadi minus 190, ini 110 sampai plus 50 derajat Celcius. Lebih tinggi dari yang pentin. Nah, yang ketiga adalah cairan balon. Ini lebih tinggi lagi, minus 80 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius. Dan yang biasa Anda pakai, yang kita pakai, baik itu untuk gas buang, baik itu untuk yang lain-lain, adalah termometer yang isi cairannya adalah air raksa. Dia bisa bekerja pada rentang minus 38 derajat Celcius sampai plus 600 derajat Celcius, ya. Jadi harus pintar-pintar memilih termometer. Jangan nyalahkan termometernya, karena tiap manometer punya rentang suhu, rentang pengukuran suhu. Nah, ini adalah salah satu contoh wujud yang sayang tidak saya tampilkan yang berwarna. Ini 3 gelas yang isinya adalah cairan. Prinsip kerjanya adalah pemuaian. Pemuaian, baik pemuaian dari cairannya maupun pemuaian dari gelasnya. Secara kebetulan, secara ilmiah, karena
diameter dalamnya ini sangat kecil, maka pengembangan lubang gelas lebih lambat dibandingkan pengembangan cairan yang di dalamnya. Maka cairan bisa naik. Ya, ini adalah yang tadi sudah kita jelaskan tentang pentin, alkohol, toluen, dan air raksa. Ya. Kemudian ekspansi cairan dalam logam bisa kita lihat nanti, contohnya adalah termometer Bourdon. Ini adalah perangkat dalamnya. Termometer Bourdon dimulai dari sensornya. Kalau tadi sensornya masing-masing di ujung gelas, sekarang sensornya di ujung pipa. Ini ada dua macam juga di dalamnya. Ada dalamnya isinya cairan, ada dalamnya isinya gas. Ya, baik gas maupun cairan, prinsipnya adalah pemuaian, pengembangan volume, dan penyusutan volume. Apabila di bulb yang dipasang sebagai sensor mendapatkan perubahan suhu, maka cairan akan mengalami perubahan volume yang dilanjutkan ke pipa kapiler sampai ke dalam tabung Bourdon tube. Kemarin juga sudah kita singgung bahwa pipa Bourdon itu kalau kita potong, penampangnya tidak bulat tetapi gepeng. Dengan pengembangan volume, maka gepengnya, elitnya akan berubah menjadi ke arah bulat. Perubahan ini membuat bentuk tabung Bourdon akan menegang atau mengerut, yang selanjutnya melalui link dia bisa dipergunakan untuk beberapa tujuan. Maka dari itu, kelebihan sistem ini, sistem cairan di dalam pipa, khususnya yang menggunakan pipa Bourdon, selain dapat digunakan sebagai pengukuran suhu yang jarak dekat, karena dia bisa menggunakan pipa kapiler, bisa dipakai pengukuran yang relatif lebih jauh. Ya, satu. Dia juga bisa dipakai bukan hanya sebagai alat yang dihubungkan ke indikator, ya, tapi dia juga berfungsi sebagai alat pengukur untuk pengoperasian yang lain, alarm, kemudian juga jaringan pengendalian yang lain. Yang kedua, sudah nampak tadi, sistem ini bisa merupakan transducer sendiri. Dari contoh gambar tadi kita bisa lihat tenaga panas yang masuk ke bulb, mempengaruhi bulb, diganti, dirubah keluarnya menjadi tenaga mekanik. Ya, transducer. Demikian juga nanti kesononya. Kesononya masih bisa dipakai untuk transducer kedua, dari mekanik ke listrik namanya. Ya. Jadi dipakai kelebihan kedua daripada termometer jenis cairan di dalam baja. Yang ketiga, rate pemuaiannya lebih cepat. Ya, pemuaiannya lebih cepat dibanding dengan bulb yang di termometer gelas. Kelebihan daripada termometer ini. Ini contoh prinsip kerja dari termometer cairan di dalam pipa baja. Jadi bulb, baik yang di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, itu dipasang, diklem pada sasaran yang diukur. Umpamanya di pipa, terus dikasih klem. Nah, kemudian pengembangan dan penyusutan volume
cairan atau gas diteruskan ke tabung gudon yang tadi sudah kita sampaikan karena perubahan bentuk, maka ekspansi ini akan mempengaruhi gerakan tabung gudon yang langsung bisa dipakai sebagai indikator suhu atau dipakai sebagai alat-alat lain. Ya. Oke. Kemudian ini yang kita terangkan tadi, bahwa bab isinya cairan atau gas ditempatkan di target, kemudian dia mengalami perubahan temperatur dan suhu, akan mengalami perubahan volume. Perubahan volume inilah yang kita katakan berekspansi, yang membuat tuas tabung gudon bisa bergerak sebagai untuk memenuhi fungsinya. Oke, kita lanjutkan dengan yang kedua. Kita lanjutkan tentang ekspansi logam sekarang. Saya agak kesulitan tadi, sekarang ke ekspansi logam. Kalau tadi ekspansi cairan dalam gelas, ekspansi cairan dalam pipa baja, sekarang ekspansi logam. Kalau saya punya dua logam yang berlainan, logam A dan logam B, logam A dan logam B yang berlainan, maka secara tersendiri atau secara sendiri-sendiri, logam A kalau saya panasi dia akan memuai panjang, logam B kalau saya panasi juga memuai panjang. Yang harus diperhatikan, muai panjangnya logam A tidak sama dengan muai panjangnya logam B. Oke, itu nanti tergantung dari rumus LT, panjang sesudah itu adalah L0 panjang awal dalam kurung 1 dikurangi koefisien muai panjang dari suhunya, kali suhu. Ya, itu berapa panjang dari setiap logam setelah diberi panas setinggi T-nya. Pada suhu yang sama terhadap logam yang berlainan menghasilkan pemuaian yang lain. Bagaimana kalau dua logam yang berlainan itu kita jadiin satu, istilahnya kita strip, A dan B nempel jadi satu, bukan dituang campur, tapi tetap istilahnya ini bimeta, dua logam yang disusun strip. Bagaimana kalau ini dipanasi? Maka masing-masing juga akan punya tetap konsisten dengan sifatnya. Yang satu memuai dengan kepanjangan sekian, yang B memuai dengan kepanjangan sekian, katakanlah lebih besar, lebih panjang. Maka kalau itu terjadi perubahan suhu, pemuaian yang tidak seimbang tadi akan membuat logam tersebut, gabungan logam tersebut, bukan campuran, gabungan logam tersebut, strip dua logam yang disebut bimetal tersebut akan melengkung ke arah yang pemuaiannya kecil, ya. Jadi akan melengkungnya inilah yang nanti dimanfaatkan untuk kepentingan lain, ya. Seperti sekarang ini ada dua meta yang berlainan. Nah, sebagai tadi yang saya sampaikan, kalau dia mendapatkan panas, dia akan melengkung ke arah logam yang muainya kecil, ya. Kalau ini melengkung ini, kemudian kita ikutin dan kita persiapkan dengan bentuk yang helical, kemudian pada ujungnya saya kasihkan tuas level spindle,
Maka spindle ini pada saat ini dikasih panas, ujungnya dikasih panas, karena bimetal, helikelnya muter, memanjang, tapi memanjangnya muter. Muternya ini diteruskan ke spindle, spindlenya muter, di ujung spindle dikasih jarum, di ujung jarumnya dikasih skala. Disitulah yang namanya termometer bimetal, ya. Jadi termometer bimetal sebagai sensornya adalah bimetal, ya, bentuk helical. Ya, ini adalah termometer bimetal jenis lain yang bisa ditarik panjang, di mana di dalam kabel atau tabung atau pipa fleksibel yang dilindungi oleh spiral logam, itu isinya adalah kawat yang bisa muter, sementara di ujungnya, di sensornya, isinya adalah bimetal yang bentuknya bisa lingkaran, bisa helical, yang kerjanya seperti yang tadi, ya. Oke, ini lebih jelas lagi daripada yang pertama. Sensornya merupakan helical yang dari bimetal, dengan dia diberikan perubahan suhu, maka ujungnya akan memuainya meluntir. Peluntirannya ini dipasang spindle, dipasang as, dipasang batang, di ujung batangnya dikasih jarum. Maka di jarum inilah ada skala, jadilah dia termometer bimetal. Bi artinya dua, metal artinya logam, dua logam yang berbeda dijadiin satu. Ingat, bukan dilebur, bukan dituang, tapi di strip, ya. Oke, sekarang masih metode kelistrikan, tapi dengan pendekatan termometer tahanan, ya, termometer tahanan, resistance termometer. Ya, oke. Kalau saya punya sketch macam ini, semua mesti langsung nebak, dan memang benar ini adalah prinsip jembatan Wheatstone, dimana kalau Anda lihat ada 4 pasang tahanan yang membuat dia harus dalam keadaan seimbang, dari ujung dan ujungnya beda potensialnya 0, sehingga tidak terjadi aliran. Kalau terjadi perbedaan potensial oleh karena sesuatu hal, maka terjadilah aliran. Kalau aliran itu kemudian dipasang ukuran aliran dipasang ukuran semacam galvanometer, maka besarnya tegangan antara beda potensial titik 1 dan titik ini akan bisa ditunjukkan, dan ini dikonversi terhadap suhu, ya. Oke, kita lihat pada satu keseimbangan, maka R1 gede ditambah R1 kecil per R2 gede ditambah R2 kecil akan sama dengan cabangnya yang ke sini, R3 plus R kawat, tahanannya kawat R kecil, dibanding dengan
R4, yang R4-nya itu dipasang pada tempat yang berfungsi sebagai sensor. Ya, R4-nya itu tempat yang akan mengalami perubahan suhu. Dalam keadaan seimbang, R1 plus R1 kecil dibanding R2 plus R2 kecil sama dengan R3 plus R tahanan kawat dibanding R4 kali atau plus R tahanan kawat R kecil, maka tidak akan ada arus karena tidak ada beda potensial antara titik masuk dan titik keluar. Ya, apabila terjadi ketidakseimbangan, maka barulah terjadi arus dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Sekarang karena R4 dipakai sebagai tahanan yang berubah-ubah, di mana R4 ini nanti tingginya atau besarannya tergantung dari suhu yang dia terima. Di mana suhu yang dia terima seperti tadi kita jelaskan di sana bahwa R akhir sama dengan R0 R mula-mula kali 1 plus koefisien suhunya, tahanannya. Ya. Maka kalau R4 katakanlah karena mendapat suhu tinggi sehingga R-nya menjadi besar, R4-nya menjadi besar, maka harga sebelah kiri R1 plus R1 kecil per R2 plus R2 kecil tidak lagi seimbang dengan R3 plus R kecil per R4 plus R kecil. Harganya di sini lebih kecil, sehingga akan terjadi suatu arus sebelum masuk ke R4, masuk ke galvanometer. Dengan masuknya arus ke galvanometer, maka galvanometer menunjuk tegangan. Tegangan ini dikonversikan dengan suhu yang diterima oleh R4. Kalau ini diterus-terusin, maka jarum ini akan terus bablas. Supaya terjadi keseimbangan bahwa itu suhunya pas, maka putaran dari jarum ini juga diparalelkan, diserikan, dihubungkan dengan kontaktor yang bisa bergerak sebagai feedback terhadap besaran R1 kecil. Kalau pada saat dia muter tegangannya kelihatan, terus kontaktornya yang di R1 menurun kecil, maka jumlah arus akan imbang lagi, tidak ada beda potensial antara yang masuk dan yang keluar, maka terjadilah diem di situ. Ya, angkanya diam di situ karena seimbang dengan keseimbangan baru. Bukan yang keseimbangan pertama, sekarang keseimbangan baru. Kalau ternyata nanti R4 suhunya turun, maka arusnya akan pindah balik. Ya, dia akan balik sampai ke feedback mengantar kontaktor R1 kecil, R2 kecil ke tengah-tengah lagi. Ya, ini adalah prinsip termometer tahanan atau resistance termometer. Ya. Bahan apa yang dipakai sebagai termometer tahanan? Termometer tahanan, kawat yang dipakai atau logam yang dipakai tergantung dari kebutuhan.
seperti tadi. Kalau yang cairan, ada cairan air raksa, ada cairan alkohol dan sebagainya. Sekarang kita ngomong tentang bahan untuk tahanan menggunakan tembaga atau koper atau barangkali platinum. Itu untuk mengukur suhu dengan rentang antara minus 200 derajat Celcius sampai dengan plus 750 derajat Celcius, dari rendah sampai tinggi. Dengan nikel, logam nikel sebagai tahanan untuk mengukur minus 50 derajat Celcius sampai plus 200 derajat Celcius. Dengan menggunakan tungsten, molybdenum, dan tantalum serta wolfram di bohlam bisa dipakai untuk pengukuran suhu tinggi 750 derajat Celcius plus sampai plus 1200 derajat Celcius. Ya. Sebagai tambahan, lilitan yang dilakukan di sensor itu adalah lilitan ganda atau double wire untuk menghindari efek induksi. Kemudian diameter kawat, diameter logam yang dipakai itu sekitar 0,02 mm sampai 0,3 mm. Jadi amat kecil sekali. Itu mengenai ini, ya. Pemasangan sama. Jadi ada 3 bagian pokok dari tahanan termometer tahanan, adalah bagian sensor, kemudian bagian kabel, dan bagian monitor. Ya, sama, sini adalah bagian sensor, itu yang isinya tadi berbagai macam logam, berjenis logam sesuai dengan tujuannya, rentang suhunya, kemudian dikumpulkan ke tempat pengumpul yang nantinya bisa dipakai tidak hanya untuk indikator, tapi juga bisa dipakai untuk keperluan lain. Metode kelistrikan yang selanjutnya adalah metode kelistrikan yang menghasilkan, dimanfaatkan sebagai termokopel. Ya, kalau 2 buah logam, kita ngomong selalu 2 wire, bukan logam, kawat. 2 buah kawat, di kedua ujungnya dihubungkan, kemudian yang satu dimasukkan ke air panas, yang satu dimasukkan di air dingin, sehingga ujungnya yang disebut hot junction dan cold junction, maka akan terjadi suatu aliran listrik yang tegangannya, karena adanya beda potensial tadi, bisa diukur melalui galvanometer. Jadi umpamanya kawat tembaga dengan kawat besi, ujungnya dijadiin satu, kemudian kedua ujungnya masuk ke cairan yang berbeda suhu, maka akan terjadilah aliran listrik yang tegangan kecilnya bisa diukur dengan galvanometer. Nah, prinsip ini dipakai untuk membuat termometer termokopel. Nah, ini sama sebetulnya persis tadi. Ada 2 ujung, hot junction yang sebelah ujung sini, ya, ini dipakai untuk sensornya. Kemudian cold junctionnya itu di boxnya. Jadi besinya, tembaganya di utama, itu yang lari nanti yang mengeluarkan arus dari tembaga ke besi. Nah, di tempat
cold ini tadi, tembaganya itu, jadi besi sama tembaga, di tempat tembaganya dipasang galvanometer yang sudah dikonversikan terhadap suhu. Maka inilah prinsip dari termokopel. Dan termokopel ini ada istilah 3 kawat, ya, 3 kawat. Kawat yang ketiga ini disebut kawat kompensasi, supaya ini nanti bisa dipakai panjang. Jadi sumbernya di kamar mesin, indikatornya ada di control room umpamanya. Ya. Apa itu logamnya? Pasangan logam yang dipakai. Pasangan logam yang dipakai, kalau yang tono tadi kita sudah ngomong, bukan pasangan logam, tapi logam-logam apa? Kalau ini pasangan yang dipakai untuk hot dan cold. Tembaga dan logam minusnya adalah besi. Itu bisa dipakai untuk pengukuran dari rentang minus 250 sampai plus 650 derajat Celcius. Kalau pakai besi sebagai plusnya, konstantan sebagai minusnya, bisa dipakai untuk mengukur plus 850 derajat Celcius. Kalau kromel dengan alumel bisa untuk 1100 derajat Celcius. Sementara kalau pakai tuangan platina dan rhodium sebagai plusnya dan positifnya adalah platina, maka bisa untuk mengukur suhu sekitar 1400 derajat Celcius. Ya. Ini yang tadi sempat saya ngomong logam ketiga. Logam ketiga dalam hal ini adalah logam penyambung, ya, sampai ke jarak yang jauh, ya. Jadi logamnya sejauh dia antara sesudah ada keseimbangan, dia tidak akan menunjukkan apa-apa. Tapi kalau sudah ada ketidakseimbangan antara cold dan hot dan cold, maka dia juga akan mengikuti compensation, ya, kompensasi, logam kompensasi, ya. Ya, ini yang terakhir. Kalau kita pernah dengar diferensial manometer, tekanan yang membedakan tekanan keluar dan tekanan ini, tidak pakai manometer sendiri-sendiri, tapi langsung manometer diferensial, bedanya berapa. Nah, ini juga gitu, ada termometer diferensial yang langsung menunjukkan perbedaan masuk dan perbedaan keluar. Umpamanya air tawar masuk cooler, keluar cooler berapa. Tapi kalau pakai ini, dia langsung bedanya berapa derajat, ya. Kalau cuma beda 1 derajat 2 derajat, berarti coolernya nggak benar. Ini juga gitu, yang titik pertemuan sambungan dua logam, satu dipasang di tempat keluar, berarti di tempat yang panas. Sementara untuk yang satunya dipasang di tempat masuk, berarti berfungsi sebagai cold junction. Antara cold junction dan hot junction dihubungkan dengan kawat kompensasi, maka di tempat kawat kompensasi kabel ketiga dipasang galvanometer, nampaklah penunjukan suhu, ya, yang setara atau ini dari apa, besarnya sesuai dengan besarnya
tegangan yang dihasilkan tadi. Oke, inilah tentang temperatur indikator atau indikator suhu yang barusan kita bahas. Termometer dengan metode cairan di dalam gelas, cairan di dalam pipa baja atau gas pipa baja, kemudian ekspansi logam, kemudian kelistrikan, dan untuk radiasi belum ya. Dan radiasi itu yang disebut pirometer termasuk yang ditabrakkan ke kepala di sekarang ini, itu adalah termometer, tapi sensornya tidak langsung nempel di alatnya. Oke. Ya, kita sudah selesai membahas masalah temperature indicator atau temperatur indikator, yang antara lain kita ngomong tentang termometer, thermocouple, and then juga di dalam di situ nanti ada pirometer. Saya sudahi untuk ini tadi pembicaraan termometer sampai ke thermocouple. Besok kita akan lanjutkan. Tapi sebelum Anda melanjutkan besok, sekali lagi jangan lupa Anda buka channel YouTube saya, dan di sana Anda akan bisa melihat, ngecek di playlist banyak yang sudah saya sampaikan. Anda punya kesempatan untuk memberikan komen, pertanyaan di bawah ini, atau direct message melalui Instagram yang alamatnya di sini. Sekali lagi, sebelum kita berpisah untuk jumpa yang akan datang, klik subscribe, bell, and like. Selamat jumpa di program berikutnya. Sukses!